Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adeline Syahrani, mahasiswi semester 2 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 2E dengan NIM 203. Di video kali ini saya akan menampilkan tugas UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Mulyono, MM, MSI Psikolog. Jadi, kalian pasti udah gak asing dong sama yang namanya Lego. Kali ini, kita bukan mau main sama Lego sembarangan atau abstrak ya. Tapi, kali ini kita bakal main sama yang namanya Lego dengan buku panduan. Di sini, saya akan menunjukkan bagaimana aktivitas sederhana ini bisa jadi cermin dari perkembangan kognitif anak. Sesuai teori Zanbiase, anak usia 7-11 tahun itu lagi jago-jagonya mikir logis dan ngerti urutan. Nah, Lego ini bisa jadi alternatif mainan untuk mengasah itu semua. Jadi, apa aja sih perkembangan yang terjadi ketika anak lagi sibuk nyusun Lego? Yuk, langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman, jadi ini namanya JJ. Dia lagi asik banget nyusun Lego, tapi bukan asal-asalan ya. Dia pakai buku panduan resmi dari Legonya. Kelihatannya tuh simple, tapi ternyata ini keren banget loh buat melatih cara berpikir anak. Pertama, kita bisa lihat dia fokus banget nih ngikutin langkah demi langkah. Ini nunjukin kemampuan memori kerja dan perhatian lagi aktif banget. Anak belajar nginget pola, ngatur urutan, bahkan ngecek ulang kalau ada yang kurang pas. Nah, menurut Zanbiase, anak usia 7-11 tahun itu masuk ke tahap operasi konkret. Di tahap ini, mereka mulai bisa mikir logis dan sistematis. Dan nyusun Lego pakai instruksi itu cocok banget loh buat ngelatih itu semua. Contohnya, anak belajar hubungan sebab akibat. Kalau balok ini aku pasang kebalik, nanti bagian atasnya jadi nggak nyambung. Boom! Anak mikir ulang, nyusun ulang, dan itu artinya mereka lagi latihan berpikir logis. Nah, menariknya, di tengah-tengah proses, anak juga sempat kelihatan kebingungan. Dia berhenti sebentar, kayak nyari balok yang pas, tapi nggak nemu-nemu. Mungkin bentuknya mirip, atau dia salah ambil ya. Di sini kelihatan banget proses pemecahan masalah dan strategi berpikir itu lagi jalan. Dia coba buka ulang buku panduan, cek posisi, bongkar sedikit, terus pasang lagi. Ini adalah proses trial dan error yang sangat penting dalam pengembangan kognitif. Dan yang paling penting, dia tetap lanjut dan gak nyerah sampai akhirnya berhasil nemuin cara yang benar. Selain itu, dia juga belajar mengenal warna, bentuk, dan ukuran. Mana yang panjang, mana yang kecil, mana yang harus ditumpuk duluan. Semua itu ngebantu dia ngembangin konsep spasial dan klasifikasi objek. Dan yang gak kalah penting, saat anak berhasil nyusun semuanya sampai selesai, dia bakal ngerasa bangga dan percaya diri. Itu tandanya kemampuan kognitif dan emosional juga berkembang secara bersamaan. Jadi, dari luar mungkin cuma kelihatan kayak main biasa, tapi sebenarnya anak ini lagi belajar mikir, ngatur strategi, dan yang paling keren, dia belajar menyesuaikan sesuatu sampai tuntas. Nah, teman-teman, video barusan menampilkan hasil dari perkembangan anak dalam perkembangan kognitif, khususnya saat mereka sedang bermain Lego dengan buku panduan. Biar kata cuma nyusun Lego dari buku petunjuk, tapi otaknya kerja keras loh. Belajar fokus, logika, sampai sabar nunggu hasil akhirnya jadi. Karena ternyata belajar nggak harus selalu duduk diem di dalam kelas loh. Dari luar mungkin kelihatannya cuma kayak anak yang asik nyusun balok. Tapi di dalamnya terjadi proses belajar yang luar biasa. Karena bermain adalah cara anak memahami dunia. Satu langkah, satu balok, satu pemikiran pada satu waktu. Hari ini mereka menyusun Lego dengan buku panduan. Siapa tahu besok mereka menyusun ide untuk masa depan. Dengan bermain, anak bukan hanya membangun sesuatu, tapi mereka sedang membangun diri mereka sendiri. Kira-kira kalian pernah nggak sih lihat anak yang belajar lewat permainan? Atau malah kalian punya pengalaman sendiri? Waktu kecil, main Lego, atau permainan lain yang bikin mikir? Kalau ada, boleh banget share di kolom komentar ya. Mungkin itu dulu ya video yang bisa aku tampilin. Semoga apa yang aku sampaikan bisa nambah insight dan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.